Ini saya mau menyaksikan sesuatu karena kita baru pulang dari Uganda. Ya ini oleh-olehnya gitu. Karena di sana kita nggak bisa beli oleh-oleh apa-apa ya. Tapi ini oleh-oleh yang saya ingin sampaikan kepada saudara mempunyai sesuatu nilai yang lebih daripada saya akan berikan coklat apa dan sebagainya. Memang di sana juga coklat tuh nggak ada saudara, karena kita untuk perjalanan kita ini dari satu kota ke kota yang lain, kita ini kan dari sini ke Bangkok itu nggak turun, lalu ke Addis Ababa itu cuma sebentar, tinggal kita itu jalan dari satu gate ke gate lain, jadi nggak ada kesempatan untuk belanja gitu, nggak ada ya. Dan kita tahu bahwa perjalanan dari itu cukup sangat jauh ya. Tapi satu hal yang tadi Sasa katakan, di mana Ibu Ripkah ngomongkan, yang ikut tua-tua bener, tak pikir bener juga. Saya baru ngeh, betul, saya baru iya ya. Yang paling muda tuh Kean, yang paling kecil tuh ya. Yang kecil yang kedua Kaila. Sesudah itu kayaknya si 40 ke atas semua. Ya, gak ada gitu. Yang pemuda itu gak ada. Tak pikir-pikir bener ya omongannya tadi tuh. Baru ngeh sayanya. Oh iya ya, kok tua-tua. Tapi memang betul dikatakan ajaib tuh ya saudara. Karena pada saat ini saya ceritanya rada aclok-aclok, tapi saya percaya saudara akan ngerti. Saat Tuhan menjanjikan bahwa ini ya, kamu sudah selesai, aku akan kasih bonus. Tuhan ngomong, salah satunya kamu harus buat kebaktian di Victoria Falls. Kamu cari tempat yang tinggi ya, dan sampai kamu bisa melihat air terjun itu. Saudara, saat saya ngomong begitu, saya kan belum tahu Victoria Falls itu kayak apa, apakah ada tempat tinggi atau dan sebagainya. Saudara kan tahu saya itu tidak pernah nonton TV. Yang suka nonton TV itu kan bocah-bocah ya. Jadi dia bilang, "Mah, gak tahu ya Mah, ada atau enggak. Cuman yang mesti dicari, tempat itu dicari." Nah, saya kan gak ngerti. Tuhan ngomong begitu. Saya ngomong sama turnya, tolong carikan tempat yang tinggi sampai kita bisa melihat Victoria Falls. Itu satu saya bilang. Yang kedua Tuhan bilang, nanti kamu harus sampai muka kamu harus kena air, tangan kamu harus kena air, kaki kamu harus kena air. Saudara kalau mendapatkan firman begitu, sekarang bayangannya apa? Ya bayangan saya nih ya, bahwa nanti kita turun, bayangan saya turun, terus kita ngambil cubuk, tangan dikasih air, kaki. Bener gak sih? Saya bayangannya begitu. Saya ngomong sama travelnya, saya pengen sampai bisa nikmati air. Bu, kata agen saya, karena travelnya juga belum pernah ke sana. Agen saya, tidak bisa Bu untuk kita turun ngambil air. Kata Tuhan bisa. Saya bilang, kayaknya gak bisa loh Bu. Karena apa? Airnya itu luar biasa banyaknya. Deres. Kita nanti bakal naik kapal katanya. Naik cruise lah dapat dikatakan. Tapi toh tidak bisa mendekati tempat itu, ombaknya besar sekali. Bagaimana bisa ngambil air dari situ? Saya bingung. Tuhan, jadi bagaimana ya? Saya bilang. Gak dapat jawaban sayanya. Tapi saya bilang, tapi Tuhan bilang muka kita harus kena air. Tangan kita harus kena air, kaki kita kena air. Jadi gimana caranya? Ada enggak? Ada orang yang disuruh turun ke bawah ngambil air. Saya bilang gitu. Bu, gak ada yang berani. Bisa mati masuk ke situ. Saya tuh jadi bingung. Aduh, jadi gimana ya?
Tapi saya bilang, uslah terserah Tuhan gimana. Pokoknya Tuhan bilang begitu pasti akan terjadi. Nah, saudara, nah seperti Sasa bilang, dijalani saja. Kalau ada visi, wis jalan saja dengan ketaatan, saudara. Nah, lalu kita mulai jalankan. Sofi ngomong, mah rasanya sih mah pasti pada kuat. Karena jalannya nggak naik, nggak nanjak, rata katanya gitu. Oh ya, paling naik sedikit tapi rata mah. Kalau menurut yang dia sudah pelajari, rata ya wis. Tapi jauhnya luar biasa. Hampir 4 kilometer ya, kalau tidak salah ya. Jalan ke sana 4 kilometer, balik lagi 4 kilometer. Ya. Itu berarti 8 kilometer. Itu sama dengan berapa langkah ya. Mereka sudah ngomong, ini sekian langkah, sekian langkah. Tapi kita jalani. Nah, itu sampai dengan 15 poin. Baru selesai. Nah, kuat gak ya semua? Ini dalam tanda kutip betul tua-tua loh. Saya baru ingat, iya ini tua-tua ya yang pergi ya. Ada yang kakinya sakit dan sebagainya. Tapi tidak ada satupun yang tidak nyampe. Itu ajaib. Ajaib benar. Balik lagi, ya nyampe itu. Ya, itu ajaib. Nah, sekarang mengenai masalah ke tempat tinggi. Akhirnya ketemu, saudara. Tempat tinggi, betul. Jadi ada satu lapangan, terus ada satu bangunan di mana kita bisa naik ke atas. Nah, yang ini betul bisa melihat air terjunnya. Nah, satu dipenuhi. Terus kan yang kedua, Tuhan ngomong begini. Menurut Tur harus kita makan dulu. Baru ke Victoria Falls. Tuhan bilang tidak boleh. Kamu lakukan kebaktian di sini, langsung buat tindakan profetik untuk kena air. Saya bilang sama turnya, tidak makan dulu, ke sana dulu. Bu, ke sana dulu gak boleh, sebab makan kita jam 11. Kalau kitanya ke Victoria Falls, gak bisa, kita telat makannya. Gak apa-apa makan jam 2. Telepon restorannya jam 2. Tidak bisa, jam 2 sudah full. Kalau gak bisa jam 11 ya sudah, gak bisa. Kita ini udah bayar tuh. Saya nanya, gimana kalau dimakan pakai box saja? Setuju semua. Wis lah, kitanya pokoknya mau nurut Tuhan. Makan tidak makan kita udah kenyang nantinya. Mau nggak? Mengucap syukur loh, semua orang itu ya nggak tahu, mereka takut sama saya ya nggak tahu ya, tapi pokoknya mereka itu sehati sederap selangkah. Ya, kita pergi ke Victoria Falls dulu, bener ya, ya, makan dus-dusan ya, ya, udah, ya sudah. Saya tuh mengucap syukur, semua mendukung. Kalau enggak bayar wis larang-larang, maka waduh saya bisa stres. Nah, sudah jalan. Nah, pada saat jalan, kita jalan. Dalam perjalanan, ini poin 1. Luar biasa. Begitu poin 1 kita lihat, sudah kelihatan pelanginya. Yang pelangi abadi itu. Waduh, di poin 1 aja sudah cukup luar biasa. Luar biasa. Kita naik ke poin 2. Kita jalan lagi ke poin 3. Ya. Kita jalan lagi ke poin 4. Belum mikir ini air nanti ngambilnya di mana. Sampai ke poin 7 saat itu. Begitu poin 7 itu anginnya luar biasa. Jadi itu yang namanya air terjun kena angin. Begitu kena angin, ya kitanya kena airnya. Sampai akhirnya kita pakai jas hujan. Karena basah semua. Rambut basah, muka basah, tangan basah, baju basah. Tas saya basah semua, kaki basah, semua kena. Saya sampai bilang, oh Tuhan, ini loh maksudnya. Kadang-kadang kita punya prediksi. Kalau Tuhan bilang, kamu mukanya harus dikasih kena air, tangannya kena air, kakinya kena air. Pikiran kita kan ngambil air dibuat cuci.
atau kita turun untuk ngambil. Jalanmu bukan jalanku, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Kadang-kadang gak kepikir. Terus sampai ke-8. Pada saat poin ke-8 itu luar biasa banget. Sampai kitanya semua terpaksa harus pakai jas hujan. Kita udah basah kuyup, tapi ya mau gak mau. Tapi ada yang beberapa wis kadung sampai sini gak pakai jas hujan, saudara. Ya. Wah, basah kuyup bukan hujan. Itu luar biasa banget. Lalu travelnya ngomong, Pak Daniel cuma sampai 8 Bu, itu udah capek, katanya gitu. Ibu sampai sini terus kembali. Ya enggak lah, kalau 15 ya harus full, finish strong sampai 15. Enggak capek Bu, enggak, saya bilang gitu. Semuanya karena ngomong saya enggak capek, mungkin enggak berani balik. Ya, pemimpinnya wani masa anaknya enggak berani gitu. Terus jalan saudara, 9, 10, 11, 12, 13. Saya bilang, Tuhan kok sampai 13 gak ada pelanginya lagi. Saya kok gak ada pelanginya ya. Terus 13 gak ada pelangi, 14 gak ada pelangi, 15 saudara. Sampai kita mau pulang pelanginya baru muncul. Tuhan itu menggenapkan semua janjinya. Luar biasa banget saya merasakan Immanuel. Jadi benar-benar Tuhan menggenapkan semua janji-janji Tuhan untuk hal ini. Yang penting kita harus belajar bahwa kalau itu visi dari Tuhan, jalani aja. Jalani aja. Saudara, apa dalam masa mendapatkan visi ini terus mudah seperti yang Sasa ngomong? Enggak mudah saudara, enggak mudah. Jalaninya enggak mudah. Yang tadi katakan, kalau visi itu dari kita sendiri semangatnya luar biasa. Tapi kalau itu visi yang bukan dari kita tapi dari Tuhan, itu tidak mudah untuk dijalankan. Sebab apa? Pada waktu beberapa awal tahun kalau tidak salah, saya dapat firman, kita harus masuk dalam putaran kedua terakhir. Harus pergi ke bangsa-bangsa dan harus ke pulau-pulau. Nah, saya mulai doa, Tuhan ke bangsa-bangsa itu kemana? Pikiran kan mulai jalan. Amerika itu adalah adopsi dari Sion. Jadi pikiran saya apa? Hah? Pikiran saya apa? Amerika, ya kan? Amerika itu adopsi dari Sion. Jadi kita harus banyak berdoa buat Amerika. Ini sudah pembagian waktu bahtera itu, betul ya? Jadi saya itu pikiran saya ya serah ke Amerika. Gitu. Tapi saat Tuhan kasih visi Uganda, saya jedak saudara. Kok Uganda gitu ya? Sesuatu hal yang tidak pernah kepikir, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah mendengar. Itu yang Tuhan mau, yang diberikan buat kita yang taat kepada Tuhan. Uganda, ya sudah. Saya umumkan kan, gak ada yang respon kecuali anak multimedia. Imane luar biasa. Uganda gak apa-apa, aku daftar. Duit gak ada, berani daftar. Ya. Heran anak-anak media saya itu ya. Setelah dihitung 82,5 juta orang satu. Nah, anak media saya iman, selalu iman. Saya ya Tuhan biar kehendak Tuhan jadi. Yang daftar banyak. Di tengah jalan mau pada runtuh. Aku mau mundurkan diri. Saya bilang kamu sudah bayar DP, mundurkan diri, hilang. Ya sudah nggak apa-apa hilang. Aku nggak sanggup. Ya, saya bingung. Tuhan ini bagaimana? Yang pertama imannya sudah jalan kok jadi podo runtuh semuanya. Saya terus berdoa, Tuhan buat jalan. Saudara belajar. Dalam menghadapi apapun jangan cerita sama orang lain. Ya. Tadi katakan kamu cerita orang lain bisa meruntuhkan. Ya.
Kamu cerita sama orang yang sebeban, belum tentu dia bisa nolong. Ngapain? Pergi ke taman Tuhan. Itu tempat saya berdoa. Itu tempat saya mencurahkan semua isi hati saya. Itu semuanya. Tanyakan sama Sophie sama Freddy. Saya tidak pernah bicara tentang kebutuhan untuk pengudanda sama mereka. Saya mau sama Tuhan. Gak cerita sama siapapun tentang kebutuhan yang begitu amat luar biasa. Saya cuma, Tuhan tolong. Lalu Tuhan itu saya doanya gini, tolong supaya dolar turun Tuhan, dolar turun. Pikir saya dolar turun kan bayarnya lebih sedikit. Tapi Tuhan ngomong, nak, aku mau tanya sama engkau. Kamu mau dolar turun atau kamu mau bisa bayar semuanya? Ya saya bilang, ya mau bayar semuanya bisa. Ya sudah, kamu gak usah urusan tentang dolar. Oh ya Tuhan, salah saya doanya. Ya wis, engkau yang akan bayar Tuhan, engkau yang akan bayar, engkau yang bayar. Saya hanya berdoa begitu. Tidak ada satupun yang saya ngomong, ayo cepat bayar, ayo cepat bayar. Lah ya wong ora iso bayar, kau bayar gimana? Mau diapain dalam keadaan seperti ini? Saya cuma, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai Tuhan itu cukupkan semuanya, saudara, ya, dengan keajaiban yang Tuhan berikan. Sudah semuanya saya bilang, aduh Tuhan, engkau itu ajaib, betul-betul ajaib, ya. Ajaib benar, bisa bayar semuanya lunas, saudara. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih untuk semuanya. Dan apa yang dipikirkan kalau di Uganda itu bagaimana, itu enggak, saudara. Saya di Uganda belum pernah lihat ada nyamuk. Sungguh. Ya sampai kita ke yellow fever dan sebagainya enggak kelihatan. Nah saat kita di kebaktian Benihin, itu kan di lapangan. Pikirnya benar, mesti banyak nyamuk. Terus saya dikasih tempelan. Bu Nani kasih tempelan. Ya sudah, saya dikasih tempelan. Bu Nani belakang kasih tempelan gitu. Ditempelin itu tuh yang anti nyamuk tuh. Ya wis. Tapi saya nggak kerasa digigit nyamuk tuh, dan itu ajaib banget. Nah sudah, itu keajaiban. Lalu satu hal yang saya juga bergumul sampai akhirnya saya islah pasrah Tuhan adalah begini. Kita sampai itu jam 12 siang, ya, sampai jam 12 siang. Jam 5 itu mau ada kebaktian, saya harus khotbah KKR. Saya sampai begini, lain kali jangan beginilah, wis tua ya. Begitu nyampe perjalanan begitu jauh, sore kon khotbah meneh, berdiri. Waduh, kayaknya nggak tahan gitu ya. Lain kali kalau bikin acara saya nggak mau gini, sehari istirahat, wis tua ya. Kali ini sudah dijadwalkan begitu. Saya pikir ya wis lah nggak apa-apa. Dihitung, sudah kita nggak usah makan di hotel dengan makan prasmanan. Makanya pakai box, pakai dus. Ya sudah nggak apa-apa. Cepat ya, jam 3 kita harus berangkat, jam 5 mau KKR. Oke. Ya. Sudah begitu makan dibuka nggak selera, saudara. Rada bau rempah-rempah. Alah kok makan gini. Istilah makan pisang aja saya. Nah, jam 3 berangkat dengan pemikiran jam 5 kita sampai. Pemikiran saya hotelnya dekat dengan tempat KKR. Tapi ternyata hotelnya sama KKR itu cukup jauh. Karena hotelnya itu di kota, KKR-nya di pinggiran kota. Memang kita cari gereja yang benar-benar di desa. Kita nggak mau ambil gereja yang besar. Perjalanannya cukup jauh. 4 jam belum nyampe. Jam 7 malam belum nyampe. KKR-nya jam 5. Coba bayangkan. Saya sudah ngomong, duh Tuhan, wis kayaknya orangnya semua udah balik. Saya bilang, kayaknya orangnya udah gak mau nungguin 2 jam. Dari jam 5 sampai jam 7, apa yang gak wis pulang baik. Ya, saya sudah
bener down. Di jalan saya cuma gini, kok macet ya Tuhan, macetnya luar biasa. Piye toh Tuhan, aku kok khotbah apa ndak loh Tuhan. Aduh, itu bener stres sayanya. Kalau saya sampai di sana mubasir jauh-jauh ke Uganda nggak khotbah karena orangnya udah pada pulang, pikir saya. Sudah. Ya terus habis mau balik ya sesek, jalanannya macet. Ya udah terusin. Ini anak-anak multi sudah tak kirim ke sana dulu. Jam 7:30 kita baru nyampe. Walah, baru nyampe. Terus saya bilang, orangnya banyak enggak gitu? Masih banyak Bu. Aduh puji Tuhan, terhibur sayanya saudara. Sampai di sana jam 8 lebih lah ya. Saya mengucap syukur karena orangnya itu dari jam 1 nungguin kita. Dari jam 1 ya. Sampai jam 8 pendetanya belum datang. Tapi tetap setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Sehingga kita pujian, penyembahan luar biasa banget. Selesai ya, saya merasakan aduh kita mau bagi t-shirt. Ya. Pikir saya ya wis lah pokoknya dibagi. Pikir saya ya biasa-biasa. Tapi mereka coba ditayangkan itu yang mereka pada menari-menari. Tuh lihat tuh. Itu semua kaos dari kita tuh. Ya. Ya. Begitu luar biasa mereka menyanyi, menyembah Tuhan, pakai baju kaos yang Tuhan berikan melalui kita ya, dengan semua sumbangan-sumbangan yang saudara sudah berikan itu semua kita taburkan ke sana ya. Sudah cukup. Jadi kita tahu bahwa yang penting ya, yang penting visi yang saudara dapatkan dari Tuhan sudah kita percaya Tuhan punya rencana. Ya. Kalau kita jalani ya sampai pulang kita nggak capek saudara. Tidak ada rasa capek dalam hidup kita. Karena Tuhan menjamin segala-galanya.